Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Apakah masih semangat? Masih semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran yang hari ini tidak hadir siapa? Mahira sama Nurhanisa sakit, Ibu. Ari bolos, Ari bolos. Mama Ibu bolos. Ya, dia siang-siang kata bolos. Lalu dia bolos, Ibu. Minggu lalu juga di pertemuan sebelumnya bolos. Iya, Ibu. Sampai 2 kali. Iya, usah kasih naik kelas, Ibu. Ya, nanti kita lapor ke wali kelas. Iya. Ketua kelasnya tolong berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, coba berdiri dulu semua. Berdiri. Rentangkan tangan. Ya, angkat ke atas. Turunkan lagi. Angkat lagi. Oke, turunkan. Lihat ke bawah. Kiri kanan. Apakah ada sampah? Ada, Ibu. Ya, kalau ada tolong dipungut langsung dibuang. Ibu yang sini. Oke. Nyawa nih, aku kelas. Sudah, Ibu. Tidak ada ini. Oke, kalau tidak ada duduk diam. Ibu tunggu ada apa ya? Karena kelasnya sudah sudah bersih, berarti sudah siap untuk belajar semua? Siap. Oke, di sini kita punya kontrak kelas. Revina bisa bantu bacakan? Kontrak kelas. Nomor 1, datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru dan teman. Yang ketiga, tidak menggunakan gawai tanpa izin guru. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, jadi kontrak kelas kita di sini kita semua harus datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Terus menghormati guru dan teman. Apabila guru sedang bicara, teman sedang bicara, harus mendengarkan. Tidak menggunakan gawai tanpa izin. Jadi, teman-teman sekalian, adik-adik, kita simpan dulu ya HP-nya. Iya, Baik, Ibu. Ibu. Dan menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke, di sini kita tes kemampuan dulu ya sebelum masuk pembelajaran. Ini silakan di-scan. Ibu boleh ditalinya, Bu? Boleh, tapi scan dulu semuanya. Ibu, Kenapa? HP itu tidak ada lowbat. Oh iya. Oke, tunggu ya, ibu ambilkan HP. Kenapa baru 1 orang yang masuk? Ayo yang lain, tunggu.
Bisa tidak bisa baca? Coba difoto dulu pakai kamera biasa baru kasih ke Google. Ada yang bisa bantu ibu salin link? Tentara tahu salin link ini Tekannya nomornya. di sini. Ya, Terus, tekan aja. oh begitu. Matanya boleh. Sudah semua? Sudah Ibu. Saya belum Ibu. Bisa sudah? Oke, kita mulai ya. Ada waktunya, Fitri. Aku tidak mengerti Ibu. Ternyata baca Saya tidak mengerti. Oke, selanjutnya fokus ya. Ya Ibu. Fokus baik-baik. Ini waktunya cuma 20 detik. Oke, jadi fokus ya. Saya Ibu. Ini yang tadi tidak menjawab. Tidak menjawab. Tidak mengerti kami kira. Iya, jadi pertanyaan sama jawabannya ada di sini. Yang di situ cuma simbol. Iya Ibu, saya ngerti. Maaf untuk ketidakpahaman ini. Iya. Oke. Siapa yang salah? Oke.
Pasti terbangin hal baik. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Hai, sudah bela ini sudah laki-laki. Hai, paling bawah. Paling lima. Oke, jadi dari kuis kita ini sudah tahu apa yang mau kita pelajari hari ini? Apa itu? Fakta, data, dan data ilmiah. Kalau dari kuis tadi ada yang bisa jawab apa itu fakta? Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kenyataan, Sudah bisa terjadi. Ya. Kalau data itu apa? Data Data itu angka ibu. sesuatu yang Sesuatu yang bisa dihitung. Ya, bisa. Jadi fakta dan data itu biasanya saling berhubungan. Fakta ada dan data itu ada untuk mendukung fakta. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid mampu menyimpulkan fakta, data, dan kata ilmiah dalam teks pidato secara lisan maupun tulis setelah membaca atau menyimak teks yang disajikan dengan tepat dan logis. Manfaat pembelajarannya, Betara bisa bantu membacakan? Manfaat pembelajaran satu Dua saja. berpikir kritis, murid terlatih menilai informasi faktual dari opini atau klaim tanpa bukti sehingga tidak mudah terpengaruh hoaks di era digital. Kedua, literasi kosakata ilmiah, murid memperkaya perbedaan kata ilmiah yang berguna dalam komunikasi akademik maupun kehidupan sehari-hari. Ya, Agnes bisa bantu bacakan nomor 3 dan 4. Saya Ibu. Yang ketiga, komunikasi berbasis bukti. Murid terbiasa menyampaikan simpulan secara lisan maupun tulisan dengan dasar fakta dan data yang logis dan terstruktur. Yang keempat, fondasi akademis jangka panjang. Kemampuan ini menjadi bekal penting untuk menulis karya ilmiah, laporan, dan esai argumentatif di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Iya, jadi manfaat pembelajaran kita juga untuk kehidupan sehari-hari ini adalah agar saat kita membaca berita, pidato, atau koran, majalah itu kita bisa membedakan yang mana fakta, data, dan opini yang mana sehingga kita tidak mudah terkecoh oleh hoax. Coba kita perhatikan dulu di atas pidato
yang Ibu tampilkan. Krisis iklim dan ancaman nyata bagi kehidupan. Coba perhatikan dulu. Terus lihat yang mana fakta pada pidato di atas. Yang mana menurut kalian fakta dan yang mana menurut kalian data? Ibu, kalau menurut saya Ibu, faktanya itu ada yang itu Ibu. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC tahun 2023, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius dibandingkan era-era industri. Kalau datanya yang mana? Itu Ibu, 1,1 derajat Celcius. Oh, yang itu data. Kalau faktanya yang mana? Itu Ibu, yang suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat. Oke. Ada fakta atau data yang lain yang bisa ditemukan lagi di pidato di atas? Maka itu Yang mana? Indonesia sebagai negara kepulauan terdesak di dunia dengan 17.504 pulau sangat rentan terhadap dominasi efek riset. Guys, Sampai 10. Iya betul. Jadi fakta ada 2 fakta tadi di atas dan ada juga beberapa data yang tadi sudah kalian baca, yaitu di bagian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dengan datanya yaitu 17 dan datanya itu pesisir utara Jawa naik rata-rata 7 sampai 10 mm per tahun. Ada yang ingat di pelajaran sebelumnya kita mempelajari apa? Struktur pidato. Kalau dari sini yang mana? Dari bagian mana yang termasuk isi? Kita hidup di era selatan. Ya, ya di sini fakta adalah pernyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Jadi fakta itu bisa diverifikasi, bersifat objektif. Objektif itu tidak memihak, biasanya didukung oleh bukti nyata dan sering menggunakan angka, waktu, tempat, atau peristiwa nyata. Contohnya itu Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai jutaan ton per tahun. Terus, data dan teks pidato itu adalah informasi atau kumpulan fakta yang biasanya disajikan dalam bentuk angka, grafik, hasil penelitian, atau statistik. Ciri-ciri data boleh dibacakan, Nisa? Yang pertama, ada lebih spesifik dan rinci daripada fakta. Yang kedua, biasanya berupa angka atau hasil penelitian. Dan yang ketiga, bersumber dari lembaga atau penelitian, misalnya BPS, WHO, dan lain-lain. Ya, ada yang bisa sebutkan di sekitar kita ini apa fakta yang ada di sekitar kita? Misalnya, apa tadi Ibu? Fakta di sekitar kita. Makanya kita makan MBG setiap hari di sekolah. Ya, Ya bisa. Yang lain? Makan 1 ompreng MBG. Yang lain? Di sini kan ada contoh fakta. Fakta kan
bisa diverifikasi dan bersifat objektif. Selain contoh yang ada di atas, ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Bella? Siapa? Fitri? Rukun Islam ada 5. Kan fakta. Ya, betul. Tapi coba yang ada di sekitar kita. Kita Kalau pidato biasanya dibacakan gimana? Upacara. Ya, kalau upacara itu biasanya disampaikan apa saja? Pidato yang disampaikan itu apa saja? Kebersihan, Iya, selain kebersihan bisa tentang apa? disiplin. Iya, betul. Kalau fakta tentang disiplin itu bagaimana? Siswa-siswa di sekolah kedisiplinannya itu bagaimana? Harus datang ke Baca. Iya, siswa di sekolah itu Boleh datang ke ya rumah. tidak boleh datang terlambat. Seragam harus rapi. harus memakai topi dan dasi saat upacara. Iya, betul sekali. Di sini juga ada kata ilmiah. Jadi kata ilmiah adalah kata yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu dan memiliki makna khusus yang lebih tepat dan formal. Ciri-cirinya yaitu bersifat baku dan formal, digunakan dalam bidang ilmu, misalnya biologi, fisika, ataupun bahasa. Dan maknanya jelas dan tidak ambigu. Contoh kata umumnya itu udara kotor, pemanasan bumi, makhluk hidup, lingkungan. Kata ilmiahnya itu polusi udara, pemanasan global, organisme, dan ekosistem. Siapa yang tahu kata ilmiah yang lain? Tidak ada. Organisasi. Organisasi. Organisasi itu artinya apa, Batara? OSIS. OSIS. Ibu, fotosintesis. Iya, betul. Artinya fotosintesis apa, Agnes? Artinya proses tumbuhan bikin makanan pakai cahaya matahari. Ya, yang lain ada yang tahu kata ilmiah? Tidak tahu, Revina? Tidak tahu Ibu. Expectopatrona. Itu singkir, Revina. Anomali, Bu. Anomali bukan kata ilmiah. Kata Oke, ilmiah. kalau begitu di sini Ibu ada beberapa contoh mamalia mungkin. Beberapa contoh kata ilmiah beserta artinya. Ada hipotesis, variabel, observasi, analisis, sintesis. Elemen. Iya, Validis. Validitas. Religion. coba Dian bacakan apa arti teori. Teori adalah kumpulan konsep atau prinsip yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hasil penelitian. Iya. Jadi antara fakta, data, dan kata ilmiah ini ketiganya saling berhubungan dan saling melengkapi. Fakta untuk menyampaikan kebenaran, data untuk memperkuat fakta, dan kata ilmiah membuat penyampaian dalam pidato menjadi lebih tepat dan formal. Contoh gabungannya ini berdasarkan data dari BPS, tingkat polusi udara. Nah ini paragraf kalimat ini ke sana merupakan kata ilmiah. Terus di kota besar meningkat sebanyak 30% dalam 5 tahun terakhir. Nah, kalimat ini termasuk data. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara semakin menurun. Ini Oke ya, sebelum mengerjakan soal ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya.
asesmen awal kita tentu ya. Ini yang baru asing. Kayaknya kotak. Kayaknya bebek. Kenapa ya? Mulai tadi. Itu semua Bisa kalau dari proyek ini bisa banyak bisa. Proyek saya dari proyek bisa. Iya, orang. sama di bawah pusaka. Itu ya. Di bawah pusaka. Selesai. Oke, jadi kita bagi kelompoknya berdasarkan hasil tes tadi ya. Dengarkan namanya. Bella dengan Revina, Agnes dan Putri. Kelompok 1. Jadi sisanya kelompok 2. Ya, ayo. Oke. Ini sedikit ya. Untuk kelompok 2 gimana? Kelompok 1, kelompok 2. Saya Boleh di sini pulang ada keluar. ayo sini. Revina ayo maju. Apanya? Oke, silakan dibaca baik-baik soalnya ya, sesuai perintah soal. Menemukan kata fakta, data, dan kata ilmiahnya. Ibu ini dua-duanya atau satu saja? Satu saja, pilih salah satu saja. Ya. Kalian yang mana? Kesehatan mental. Kita kesehatan mental. Beda dengan ini. Beda-beda soalnya berarti. Oh. Jadi satu yang dia pilih satunya. Aku kasih waktu 15 menit ya. Oke, mantap. 15 menit waktu. Bagaimana polisi itu berada di sini?
Oke, jadi untuk di kata ilmiahnya bisa pakai HP ya, biar kalian bisa cari tahu arti dari kata ilmiah di pidatonya. Tapi yang ini kesehatan mental.
Oke. Sudah semua? Untuk kita belum? Iya, dong, kita kita Sudah semua? Sudah sedikit lagi. Kami sudah Ibu. Ya, kita tunggu dulu kelompok 11. Masa sih? Malu tersalah Sudah Ibu? Oke, siapa yang mau tampil duluan? Presentasi duluan. Siapa? Amin. Oke, kalau begitu kelompok 1 maju duluan. Presentasikan hasilnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anomali yang beranggotakan yang pertama Bella Hadid, yang kedua Fitri, yang ketiga Agnes Monica, yang keempat Revina Firdaus. Next. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Disimak ya. Oke. Dilanjutkan oleh teman saya. Kegiatan 1 yaitu temukan informasi yang bersifat fakta dan data dalam teks pidato yang dibagikan tersebut, kemudian tuliskan jawabanmu dalam tabel. Yang pertama, faktanya. WHO menyatakan kesehatan mental sebagai krisis global. Datanya, sekitar 970 juta jiwa hidup dengan gangguan mental. Yang kedua, penggunaan media sosial berlebihan dapat memicu stres. Datanya, prevalensi depresi di Indonesia mencapai 6,1%. Yang ketiga, banyak penderita gangguan mental tidak mendapat penanganan. Datanya, rasio psikolog di Indonesia 1/30.000 penduduk. Fakta yang keempat, media sosial mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Kemudian, edukasi kesehatan mental penting dilakukan sejak dini. Data yang keempat, WHO merekomendasikan 1 psikolog per 10.000 penduduk, dan data Puskesdas tahun 2023 menunjukkan peningkatan depresi usia 15 sampai 24 tahun. Kegiatan 2, temukanlah kata-kata dunia dalam teks pidato. Yang pertama, neuropsikologi. Letak katanya ada di paragraf ketiga. Arti katanya ilmu tentang hubungan otak dan perilaku. Yang kedua, kortisol berada di paragraf ketiga, yang artinya hormon yang berkaitan dengan stres. Yang ketiga, sosial comparison teori berada di paragraf ketiga, artinya teori perbandingan sosial antar individu. Kemudian kategori yang keempat ada body distortion, terdapat pada paragraf ketiga, yang artinya gangguan persepsi apa ini? Siapa yang tulis? Persepsi baru katanya terhadap terhadap tubuh. Yang kelima ada self esteem, terdapat pada paragraf ketiga, yaitu artinya penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian kata ilmiah ke-6 ada psikolog klinis, terdapat pada paragraf keempat, yang artinya ahli psikologi yang menangani gangguan mental. Sekian presentasi dari kelompok anomali. Lebih dan kurangnya kami kembalikan kepada Ibu. Ya, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1, kelompok anomali. Sudah ada Ibu, sudah mengerti, sudah ada. Baik, terima kasih. Kalau begitu tutup terus kembali ke tempatnya. Baik, kami akhiri presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 presentasi. Jus apa? Beres Ibu.
Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mikroplastik. Apa tuh? Wow. nanti ada di apa dia KPD-nya jelaskan. Ya, yang terdiri dari Anissa Comel, Abu Bakar. Dian Christine. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kegiatan yang pertama itu menemukan fakta dan data. Fakta yang pertama, Indonesia menduduki peringkat kedua menyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Datanya, Indonesia menyumbang 3,2 juta ton sampah plastik per tahun. Terus faktanya yang kedua, mikroplastik ditemukan dalam tubuh manusia. Datanya, lautan global mengandung lebih dari 150 juta metrik ton plastik. Fakta yang ketiga, plastik dapat mengganggu sistem hormon tubuh. Datanya, mikroplastik berdiameter kurang dari 5 mm. Lalu selanjutnya ada fakta keempat, bakteri tertentu mampu menguraikan plastik bag atau plastik yang politeretalik. Nah, datanya setiap menit 1 truk sampah plastik dibuang ke laut. Fakta terakhir, ada bioteknologi dapat membantu mengatasi pencernaan plastik. Datanya, data berasal dari Ocean Konservasi tahun 2023. Kegiatan 2, menemukan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Kata ilmiah yang pertama yaitu ekotoksikologi. Letak kata dalam paragraf di paragraf ketiga. Arti katanya yaitu ilmu tentang dampak racun terhadap lingkungan. Dan yang kedua yaitu mikroplastik. Terletak pada paragraf ketiga. Arti katanya yaitu partikel plastik berukuran sangat kecil. Ketiga, enzim. Letak kata dalam paragraf di paragraf keempat. Arti katanya yaitu zat yang mempercepat reaksi kimia. Kemudian bioteknologi. Letak kata dalam paragraf yaitu pada paragraf keempat. Arti katanya yaitu teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Kemudian yang kelima, bioremediasi. Letak paragraf keempat. Arti katanya yaitu pemulihan lingkungan dengan bantuan organisme hidup. Dan yang terakhir, endorim destruktor. Letak pada paragraf ketiga. Artinya yaitu zat yang mengganggu sistem hormon tubuh. Baik, sekian presentasi dari kami kembalikan kepada Ibu. Ya, kelompok anomali ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok mikroplastik? Tidak ada, ya? Saya mau ini tolong dibacakan kembali yang fakta data yang kedua. Faktanya, mikroplastik ditemukan dalam tubuh manusia. Gimana? Faktanya, mikroplastik ditemukan di tubuh manusia. Ya, kalau mikroplastik silakan dijawab. Ya, ini namanya. Oh, namanya kami. Ini namanya umum global. Ayo, ya, virus itu. Oh iya. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Mikroplastik ditemukan dalam tubuh manusia. Penelitian terbaru dalam bidang ekotoksikologi membuktikan bahwa partikel mikroplastik berdiameter kurang dari 5 mm telah terdeteksi dalam darah manusia.
ASI dan bahkan jaringan plasenta. Jadi paparan zat plastik ini terbukti mengganggu sistem hormonal dan meningkatkan risiko kanker. Jadi ada bukti datanya dari Apa itu mikroplastik. Jadi apa itu mikroplastik? Mikroplastik itu adalah partikel plastik berukuran sangat kecil, Oh, kurang dari 5 mm. Seperti itu. baik, terima kasih. Masih ada pertanyaannya? Sudah tidak ada Ya, semua sudah kelar. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi dari presentasi kalian berdua tadi artinya kalian sudah paham ya yang mana fakta. Bertiga dari Ibu. Kenapa bagi dua kelompok? Dua kelompok berarti kalian sudah paham betul ya. Yang mana fakta, data dan kata ilmiah karena jawaban kalian semua tadi semuanya sudah benar. Semuanya. Ya. Oke, kalau begitu selanjutnya kita kuis kembali untuk melihat peningkatan pemahaman kalian. Oke, sudah siap. Oke, siapkan HP-nya. Coba dibuat tadi. Ada aku saya ini sudah terkait saya dengan gambar. Karena ibu masuk ke kelas semua. Yuk, agar kamu lupa. Oke, coba siapin dia. Ya Allah. Makanan, makanan. Enggak, aku ganti tangan. Ada tanda goreng. Ibu mana? Kita kan kelas 7. Masih 8. Kok kelas 7 ya? Oh iya. Silakan di scan. Anissa mau Anissa mau pulang Bu. jangan dulu Bisa bisa. tidak dia dulu beliau mengatasnamakan Anissa. Jangan. Ih, apa sih? Sudah scan semua? Saya lagi Ibu. Sudah dikirim? Makasih Bu. 3%. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tinggal Nisa ya. Itu sih kok. Oke, kita mulai. Betul semua. Oke, sejauh ini betul semua terus.
Siapa yang satu? Oke, yang terakhir. Ya, aku tetap salah dua, tidak menikah. Guys, Bella. Aku udah tahu. Padahal saya sudah ganti namaku dari nama ibunya, ditulis aja. Jadi Regina Firdausi. Tapi di kuis yang kedua ini semuanya sudah rata-rata benar ya. Jadi ada peningkatan, cuma ada 2 orang yang masih salah di beberapa soal. Tapi tidak apa-apa karena sudah bagus. Ibu salah pencet. Ya, salah pencet. Makanya ibu, saya tahu itu. Ibu dia tidak menghargai. Ya boleh kita harus saling menghargai silakan teman. Benar itu. Oke, dengan dengan berakhirnya kuis tadi berarti kita sudah berada di ujung pembelajaran. Ayo kita simpulkan bersama materi hari ini. Ada yang bisa? Dian dulu. Ya, ayo Dian. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini di teks pidato itu ada fakta, ada data, dan juga ada ilmiah yang memperkuat argumen dari seseorang yang menyampaikan pidato tersebut. Ya, kalau dari kelompok anomali ada yang bisa menyimpulkan? Fitri, ayo Fitri. Ya, aku nilainya paling bawah jadi aku nggak bisa. Bella ibu cuma main HP ibu. Iya ibu. Sama ibu Bella. Bella paling tinggi. Yeay, Jadi, ya Fitri silakan. menurut saya dalam sebuah pidato itu, dalam sebuah isi pidato itu harus ada fakta dan datanya karena untuk mendukung argumen si argumen si deklamator Ya, yang Menulis membaca yang menyampaikan pidato. Kemudian fakta itu berupa kenyataan, sedangkan data itu adalah kegiatan untuk mendukung fakta. ya, ini saja Fitri. Ya, itu saja. Ya, jadi fakta, data, dan katanya itu ketiganya saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain, ya melengkapi. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa dalam pidato itu menggunakan kata ilmiah? Agar pidato kita itu terkesan lebih bagus dan enak dibaca Oh iya ibu. dan lebih keren. Ya ibu. Ya. Jawabannya diterima ibu. Ya. Sebelum itu kita tuliskan dulu refleksi hari ini. Hal apa yang paling mudah dan hal apa yang paling susah di pembelajaran kali ini agar ibu improvisasi. Ya, tulis Nama itu nama ditulis. iya boleh tulis nama. Tuliskan hal yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Hal yang paling mudah kalian pahami di pembelajaran hari ini dan yang paling susah. Sudah? Sudah ya, ini sama-sama pandai. Terima kasih ibu. Ya, habis sudah. Sudah. Ya. Tulisan ke SMA. Oh tulis. Sini aku tulis. Sudah ibu. Ya,
Wow. Iya Bu, dia murid ini Bu. Dia murid favorit waktu ini Bu. Dia juara umum loh. Di TK Kalau nomor misalkan bertumbuh baru dari TK. kita Bu, TK udah tahu dia sih ya Bu. Kalau dia jawabannya Lawannya Fitri Bu. Aku tetangga sama dia. Ibu aku tetangga sama dia. Sering dibanding-bandingkan. Tidak dia sudah tertulis nomor 1 kan? Iya. Ada juga. Oke, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang menulis pidato. Ya. Oke, kalau begitu, Nisa silakan disiapkan teman-temannya sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menuju keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.